Sekarang mana ada negara-negara Islam mengatakan kami siap mendukung Palestina? Mana orangnya? Mana ada presiden-presiden negara-negara Islam yang mengatakan duduk satu meja konferensi bersama kami siap mendukung Palestina? Ada enggak? Sepakat semuanya ada? Kemarin Syekhul Azhar mengatakan bahwa meminta negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk iltifah muwahhid, untuk bersatu untuk membela Palestina sebagaimana orang barat telah bersatu membela Zionis yang tidak manusiawi. Kenapa kita umat Islam tidak bersatu seperti itu juga? Nah, ini langsung keluar dari Syekhul Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, kawan-kawan muda yang berhadir dan juga seluruh para jamaah Masjid Oman Al-Ma'mur Lamprit Kota Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati kita mengucapkan alhamdulillah dengan kondisi kita saat ini, ya, di kampung kita, di tempat kita. Allah pertemukan kita kembali di masjid ini dalam kajian kita pada malam Sabtu biasanya. Dan pada pertemuan yang lalu kami tidak hadir, minta maaf karena kami sedang jadwal mengisi safari dakwah di Bandung dan juga di Cianjur. Alhamdulillah pada malam ini dipertemukan kembali dan semua kita hadir dengan segala keprihatinan terhadap apa yang terjadi yang menimpa saudara kita di Palestina, di Gaza dan juga di Gaza dan juga di sekitarnya. Pada malam ini kita sepakat dari Masjid Oman bersama dengan IKAT Aceh, ya, dan juga daripada Mercy untuk kita memulai membuka malam ini, bukan satu malam saja, mulai membuka, mengajak para jamaah dan juga siapa saja umat Islam untuk menyumbang sedikit kepada saudara kita di Palestina sebagai wujud daripada persaudaraan kita dan hati kita yang terenyuh dengan apa yang terjadi dengan saudara kita di sana. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iril jasad bis-sahri bil huma wa sahar. Jadi kata Nabi, perumpamaan orang mukminin itu adalah dalam kasih sayang, dalam cinta kasih dan juga dalam berempati satu sama lain adalah seperti satu jasad, satu tubuh. Kalau seandainya satu daripada tubuhnya yang kesakitan, satu anggota tubuh kesakitan, semuanya akan merasa sakit, ya, dan bahkan tidak bisa tidur malam dan juga bahkan merasakan demam seluruh tubuh. Maka kalau boleh kita katakan bagian daripada tubuh umat kita di Palestina memang sejak dulu terus kesakitan, apalagi saat ini bertambah mereka sakit, maka kita pun merasakan demam. Semuanya kita merasa demam dan juga kita merasa tidak enak kita tidur malam karena kondisi umat yang sedang kesakitan seperti ini. Nah, maka sama-sama kewajiban kita untuk merasakan perasaan ini. Maka kita galang dana sedikit untuk bantuan saudara kita di sana. Maka dalam pertemuan kali ini kami ingin mengajak kita semua untuk mengenang sebuah sejarah sambil kita mempelajari masalah kita hari ini, terus masalah yang memang masalah peperangan di Gaza, ya, sudah kita selaku kawan-kawan muda ini kita sudah tumbuh besar sejak kita kecil
mendengar masalah Palestina dan mendengar perang secara langsung antara Israel melawan antara orang Palestina melawan Israel. Itu langsung kita dengar, dan kita saat ini sejak mulai dari tahun 2010 ke atas ya, kita kawan-kawan muda, kalian ingat bahwa peperangan yang langsung terjadi mulai sejak perang Lebanon dan juga perang antara Israel dengan Hizbullah, dan juga perang antara Israel langsung dengan saudara kita di Gaza yang langsung seperti itu terjadi adalah 15 tahun sebelum ini. Sebelum itu pernah terjadi pada peperangan Mesir pada tahun 1973. Itu perang langsung. Nah, baru kali ini lagi terjadi perang langsung besar-besaran, dan kita kawan-kawan muda, kita menyaksikan itu terjadi lagi di dalam sejarah. Nah, peperangan ini kita lihat itu pernah dulu terjadi pada masa Nabi ketika Nabi memerangi langsung orang Yahudi di Madinah. Saya ingin sedikit berkisah cerita, dan ini nanti akan kita lihat korelasinya seperti apa. Yaitu peperangan Nabi, yaitu perang antara orang muslimin di Madinah dengan Yahudi Bani Nadir, yang nanti turun kisah sebuah surat khusus yang namanya surat Bani Nadir. Namanya surat Bani Nadir dalam Al-Quran. Tahu apa nama surat Bani Nadir? Ya. Namanya surat Bani Nadir. Kalau kita cari nggak ada, Ustaz. Itulah dalam ulumul Quran kita diajarkan bahwa surat Al-Hasyr itu adalah surat Bani Nadir. Al-Hasyr itu surat Bani Nadir, ya. Yaitu surat yang diturunkan oleh Allah berkenaan tentang Yahudi Bani Nadir. Apa kisah ceritanya? Bahwa Nabi ketika berhijrah ke Madinah, Nabi kan buat fakta dengan orang Yahudi di Madinah yang memang mereka sudah ada di sana. Ada Bani Nadir, ada juga Bani Qainuqa. Nah, Bani Nadir dan Bani Qainuqa ini memang mereka tinggal di Madinah. Ada lagi Yahudi yang tinggal di daerah Khaybar di luar kota Madinah. Nah, di antara perjanjian Nabi dengan orang Yahudi itu adalah bahwa Yahudi bersama dengan orang muslimin, orang mukminin itu adalah membentuk satu umat di Madinah. Kalau terjadi perang, ada orang yang memerangi orang Yahudi, maka umat muslimin mukminin membela orang Yahudi yang sudah masuk di dalam fakta perjanjian ini. Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya orang mukminin, orang muslimin diserang oleh musuh dari luar, Yahudi ini juga wajib untuk membela orang muslimin, bukan bersekongkol dengan musuh di luar. Itu faktanya yang sudah ditandatangani bersama. Kemudian dalam masalah peperangan, masing-masing membiayai sendiri. Orang muslimin berperang membiayai sendiri, orang Yahudi juga demikian adanya. Nah, kejadiannya adalah ketika terjadi dengan orang muslimin itu tragedi Bi'ru Ma'unah dan tragedi Raji'. Ini kawan-kawan bisa membaca dalam sirah Nabawiyah tragedi Bi'ru Ma'unah dengan tragedi Raji', di mana 70 orang sahabat Nabi itu dibunuh secara brutal oleh orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin. Bukan Quraisy, orang-orang musyrikin dekat dengan kota Mekah. Nah, ada 2 orang sahabat diutus Nabi untuk menjenguk, melihat tragedi ini, bagaimana terjadi kok semua dihabisi. Maka 2 orang sahabat ini pergi ke Bi'ru Ma'unah, di sana melihat kenapa terjadi. Ternyata 1 orang sahabat ini dibunuh lagi oleh orang musyrikin. Disisakan 1 itu adalah yaitu seorang sahabat bernama Amru bin Umayyah. Amru ini kemudian balik ke Madinah untuk melaporkan kepada Nabi. Di tengah perjalanan, ya, dia menjumpai 2 orang daripada Bani Amir. Bani Amir ini adalah orang yang ikut serta membunuh 70 orang sahabat itu. Maka bungehlah, marahlah Amru bin Umayyah ini
beliau bunuh juga 2 orang ini. Sebab karena apa? 2 banding 70. Mereka sudah bunuh 70 orang, masa 2 orang tinggal nggak dibunuh? Beliau bunuh itu. Ternyata 2 orang yang dibunuh ini itu sudah dapat surat khusus dari Nabi, mereka ini orang aman, tidak boleh dibunuh. Balik ke Madinah, Nabi kan bersedih. Kenapa dibunuh itu? Itu orang dapat perlindungan kita, walaupun satu kabilah dengan orang yang membunuh sahabat. Nabi pun harus membayar diat kepada kabilah itu. Lihat bagaimana wafaknya Nabi. Beliau ingin bayar diat untuk karena salah bunuh orang, 2 orang ini. Beliau Nabi pada saat itu diatnya besar, 2 nyawa ini. Lalu Nabi meminta tidak ada harta yang mencukupi untuk bayar diat ini. Nabi pergilah kepada Bani Nadir yang koalisi dengan Nabi, sahabat. Bani Nadir orang Yahudi. Pergi ke sana untuk minta pinjam untuk bayar diat untuk Bani Amir karena ada yang salah bunuh 2 orang. Ketika Yahudi Bani Nadir tahu Abul Qasim mau pinjam harta atau menghutang kepada mereka, mereka pun menyanggupi, kami akan siap, kami akan membantu engkau wahai Abul Qasim. Enggak mereka panggil Nabi Muhammad. Kemudian ternyata ketika Nabi dengan sahabat pergi ke Bani Nadir untuk mendapatkan harta diat itu yang dipinjam oleh Nabi atau dihutangkan oleh Nabi, yang Nabi berhutang, mereka bersiap-siap untuk membunuh Nabi. Ya, mempersiapkan agenda untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi duduk di rumah orang Yahudi Bani Nadir, tiba-tiba Nabi langsung keluar dari rumah, bersegera berangkat pulang ke Madinah tanpa Nabi cerita kepada sahabat yang ikut bersama dengan beliau. Sampai di Madinah lah baru Nabi cerita, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau terburu-buru balik pulang? Kata Nabi, aku dikabarkan oleh malaikat bahwa mereka ingin membunuh kita. Ya, balik Nabi. Lalu Nabi persiapkan seorang sahabat bernama Muhammad bin Maslamah untuk memberikan ultimatum kepada orang Yahudi Bani Nadir. Waktu kalian 10 hari untuk berangkat dari Madinah, dari tempat kalian berangkat. Kalau tidak, maka akan diperangi. 10 hari Nabi kasih ultimatum untuk berangkat bergegas. Hajirna dengan diroli. Ya. Lalu Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'sul Munafiqin, tahu kalau Nabi mengusir Yahudi Bani Nadir. Dia bilang bahwa tenang, saya punya pasukan 2000 orang dengan senjata lengkap. Kalian tidak perlu berangkat pergi. Ya, bertahanlah. Kalian kan punya senjata dan husun, yaitu punya benteng yang sangat kuat. Tenang, jangan pergi. Kami akan siap membela. Nah, Bani Nadir ini terkenal dengan mereka yang memproduksi senjata, dan juga terkenal dengan husun mereka, benteng-benteng mereka yang kuat di tengah-tengah kebun korma. Bayangkan itu. Ya, jadi yang dulu memproduksi persenjataan untuk perang antara Aus dan Khazraj, mereka itu yang memproduksikan senjatanya. Ya. Nah, lalu mereka enggak jadi untuk berangkat, enggak mau percaya, enggak mau patuh dengan ultimatum Nabi. Akhirnya mereka bertahan di kampung mereka Bani Nadir dan dengan persenjataan yang mereka miliki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengepung mereka. Ya. Dalam sejarah disebutkan Nabi mengepung mereka selama 1 pekan. Yang lain mengatakan qil itu adalah 15 hari, sampai mereka akhirnya menyerah. Nah, akhirnya mereka menyerah, ya. Setelah dikepung oleh Nabi SAW bersama dengan para sahabat, diizinkan oleh Nabi untuk mereka berangkat menuju ke Syam, keluar dari Madinah dengan membawa harta mereka yang bisa dibawa oleh onta, kecuali adalah senjata. Senjata tidak boleh dibawa. Yang lain silakan bawa, ternak apa semuanya silakan bawa. Cuma yang tidak boleh itu. Bani Nadir mereka dengan
kehinaan berangkat dari Madinah menuju ke Syam. Betul-betul mereka eksodus. Apa yang mereka lakukan? Rumah mereka bagus-bagus. Mereka tidak mau rumah mereka itu ditempati dan dimanfaatkan oleh orang muslimin. Yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah mereka musnahkan ataupun mereka hancurkan rumah mereka sendiri dengan tangan mereka. Itu 4 tahun setelah Hijriah atau setelah perang Badar terjadi pengusiran Bani Nadir ini terhadap kecurangan mereka terhadap perjanjian yang telah mereka buat. Sekarang mari kita baca surah Al-Hasyr. Allah rekam masalah ini dan ada pesan penting dari Allah terhadap bagaimana kita memahami orang Yahudi itu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasy. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil albab ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun nar. Allah berfirman, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir itu, orang-orang kafir dari ahlul kitab dari negeri mereka, tempat tinggal mereka, li awwalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Ini pengusiran pertama Yahudi dari Madinah. Setelah itu ada pengusiran yang selanjutnya Bani Qainuqa sampai kemudian Khaybar. Gara-gara mereka melanggar perjanjian bersama Nabi. Ma dhanantum ay yakhruju, kata Nabi. Kata Allah. Kalian tidak menyangka kalau mereka itu akan keluar dari Madinah. Tidak ada dalam persangkaan orang mukmin secepat itu orang Yahudi ini semuanya dari Bani Nadir itu akan eksodus berangkat dari Madinah. Ma dhanantum, kalian enggak menyangka itu. Karena mereka punya kekuatan besar, kemudian memproduksikan senjata, husunuhum juga mereka benteng mereka kuat, dan mereka telah membuat fakta perjanjian dengan orang mukminin. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Dan mereka orang Bani Nadir juga, Yahudi Bani Nadir itu, mereka yakin bahwa benteng-benteng mereka itu bisa melindungi mereka. Siapapun tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka. Mereka punya senjata yang kuat, kemudian juga punya benteng yang kuat, ya. Mereka yakin mereka tidak akan bisa dikalahkan. Dengar, tentara Israel itu adalah di Timur Tengah. Sejak saya di Mesir itu, bahwa kita dikasih tahu, bahkan di berita-berita, kalau kawan-kawan membaca mungkin, itu adalah kekuatan yang tidak militer yang tidak terkalahkan. La yuqhar, tidak akan mampu dikalahkan. Di Mesir kami mendengar bagaimana Mossad Israel itu intelijennya itu paling canggih di dunia. Katanya nyamuk yang hinggap di tubuh orang pejuang Palestina itu bisa dibaca oleh Mossad Israel. Nyamuk ini baru saja baru saja menggigit tubuh orang pejuang Palestina. Mossad bisa tahu. Lihat itu bagaimana digembar-gemborkan kita betapa dahsyatnya Mossad dan kekuatan Israel. Itu di Mesir kita dikasih tahu seperti itu, dan juga itu sudah menjadi haba ke haba, ya. Saudaraku, Bani Nadir juga seperti itu, dan mungkin hari ini juga orang Israel merasa bahwa mereka punya kekuatan militer yang kuat, dan mereka memiliki artileri yang kuat, dan husun mereka, benteng mereka kuat. Mereka sudah buat menyekap orang Palestina, saudara kita di Palestina, dengan tembok yang sangat besar, bahkan kedalamannya 10 meter.
mereka buat dengan peralatan yang sangat canggih. Siapa yang mendekat ketahuan langsung. Nah, jadi akan merasa aman. Jadi mereka betul-betul tinggal di dalam benteng yang sangat kuat menurut mereka, yang aman sekali. Ya. Kemudian Allah katakan fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, maka Allah mendatangkan azabnya kepada mereka lewat cara yang enggak mereka sangka. Nabi mengalahkan Bani Nadir dengan cara yang tidak mereka sangka. Bukan masalah militer bahwa kekuatan persenjataan kuat dan juga benteng yang kuat, tapi ini ada tidak disangka, terkejut namanya. Muhammad begitu cepat ternyata, ya, ada daya kejutnya. Itu yang dilakukan oleh Nabi dulu. Fatahumullah. Maka Allah mendatangkan azabnya itu kepada Bani Nadir dengan cara demikian. Ada daya kejutnya yang enggak disangka sama mereka. Ya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, maka Allah kemudian menancapkan dalam hati mereka ru'b, rasa takut lebih daripada khauf. Kalau khauf bisa kita cari aman, tapi kalau ru'bun, rasa takut yang enggak ada tempat cari aman. Hati mereka awaknya. Makanya mereka siap keluar semua. Nabi enggak membantai mereka. Nabi enggak menyuruh untuk mereka semua telah berkhianat dibantai. Enggak dibantai sama Nabi. Ya. Mereka bersiap keluar, kenapa? Karena ru'bun tadi. Ini yang penting nih. Ini mungkin yang dimanfaatkan dan dipelajari ayat ini oleh saudara-saudara kita di Palestina. Kasih daya kejut dan ru'bun sebanyak-banyaknya. Bahkan dalam surat Al-Isra kita lihat fajasu khilalad diyar wa kana wa'dam maf'ula, yaitu akan kami utus hamba-hamba kami, ya, kepada mereka uli ba'sin syadid, fajasu khilalad diyar, yang memiliki kekuatan yang kuat, dan mereka akan merajalela di kampung-kampung. Jadi kibancara merajalela. Ini mungkin trik juga, datang terbang ke sana, kemudian berkeliaran di kampung-kampung mereka, di pemukiman-pemukiman mereka. Kenapa? Ru'bun ini penting. Ya. Kemudian yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin. Mereka, kata Allah, menghancurkan buyutahum, rumah-rumah mereka, dengan tangan mereka sendiri. Ya. Jadi hana payah pakai bom, geroi ijak pancung geroi. Wa aidil mu'min, dan juga dengan tangan-tangan orang mukminin. Fa'tabiru ya ulil absar. Nah, kata Allah, maka ambillah pelajaran oleh kalian wahai orang-orang yang memiliki pengetahuan, memiliki akal, memiliki pandangan jauh. Ayat ini berarti bukan masalah Bani Nadir saja, diturunkan kepada wahai ulil absar, yang punya pandangan jauh, yang mampu berpikir jauh. Nih kejadian dengan Nabi kalian. Mereka semua akhirnya keluar. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, walaula an kataballahu alaihimul jala la'adzabahum fid dunya. Kalaulah tidak Allah menuliskan kepada mereka al-jala. Al-jala ini apa? Al-jala ini adalah keluar dari suatu tempat dengan membawa semua yang ada. Jadi anak, istri, semuanya, harta itu dibawa semua. Itu namanya keluar. Namanya keluar jala bahasa Arabnya. Tapi kalau khuruj kadang seorang itu keluar tapi ada yang tinggal di dalam. Tapi jala artinya apa? Keluar tanpa ada sisa di sana. Betul-betul hana gisali. Kalau khuruj saja, keluar saja, ada sisa sesuatu, boleh jadi balik. Tapi kalau keluar tidak ada disisakan apa-apa, berarti hana balik. Mudah-mudahan itu terjadi nanti. Sebentar lagi kita lihat betul-betul jala yang terjadi. Ya, jala apa? Keluar tanpa menyangka. Kalaulah ada rumah, mereka hancurkan sendiri rumah itu, baru mereka keluar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, walahum fil akhirati adzabun nar, maka di akhirat nanti adalah bagi mereka azab neraka. Nauzubillah. Terazab di dunia, terazab pula di neraka. Ini fakta sejarah yang terjadi, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan Allah sampaikan fa'tabiru ya ulil absar, maka pelajarilah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pengetahuan.
Poin yang kedua adalah yang kami sampaikan. Ada yang tanya kepada kami dalam komen di Facebook, dan ini pertanyaan penting saya lihat, bahwa kalaulah Allah membantu orang-orang yang terzalimi, orang-orang mukmin yang benar, kenapa orang Gaza tidak dibantu sama Allah? Begitu lama mereka berperang, anak-anak mereka banyak yang jadi korban. Kenapa enggak Allah bantu? Kenapa Allah biarkan? Nah, ini mungkin kawan-kawan muda, saya ingin menjawab pertanyaan ini karena ini hal masalah akidah ya. Berhubungan juga dengan kawan-kawan muda yang kalian melihat tragedi kemanusiaan yang merenyuhkan hati. Ya. Pertama ingin kami sampaikan kawan-kawan, janganlah tragedi ini terjadi, itu merusak iman kalian. Orang yang kesakitan, iman kalian pula yang hancur. Jangan. Sedangkan orang yang dicoba oleh Allah, imannya semakin kuat. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Bahkan mereka ketika ada yang mengatakan, "Nih orang-orang sudah mulai kumpul, seorang akan dikepung kalian, akan dihancurkan kalian." Bahkan mereka mengatakan fazadahum imana, bertambah iman mereka. Mereka bertambah iman mereka. Tapi orang yang lihat itu kok hilang imannya. Nah, ini hati-hati. Pekan tanyo yang gada iman, awalnya mendamah iman. Ya, berarti kalau kalian merasa tergoyangkan iman kalian dengan kondisi seperti ini, tidak wajar. Orang itu bertambah iman, masa kalian yang menyaksikan itu hilang iman kalian. Nah, kenapa Ustaz Allah tidak menolong mereka? Kita nggak bisa memvonis Allah tidak menolong mereka. Kalau ditanya bahwa kenapa terlambat pertolongan Allah, itu betul. Ya, kenapa pertolongan Allah kepada mereka belum datang? Nah, itu betul. Pertanyaan itu boleh. Tapi kenapa enggak menolong? Siapa bilang Allah tidak menolong? Dua. Yang ketiga adalah bahwa Allah jadikan dunia ini adalah untuk dijadikan tempat ibtila, memang sebagai tempat ujian bagi semua manusia. Bahwa di sini tidak ada keadilan yang akan betul-betul terjadi. Jadi kalian jangan menyangka kawan-kawanku bahwa semua yang terzalimi itu harus diadili semua di dunia. Enggak ada pengadilan semua di dunia. Bukanlah bermakna bahwa Allah menolong dengan cara semua yang melakukan kejahatan di dunia semua akan diadili di sini. Enggak. Diadil, makanya ada yaumuddin, adanya hari pengadilan nanti. Kapan? Hari kiamat. Hari kiamat. Secara umat, kita melihat pandangan secara umum, secara umat kita kalah mungkin atau belum ditolong sama Allah, oke. Tapi secara pribadi mereka syahid, sukses dalam hidup mereka. Saudara-saudara kita yang di Palestina yang syahid itu secara pribadi mereka telah sukses. Selamat iman mereka, insyaallah taala dapat pahala syahid, insyaallah surga bersama dengan mereka. Itu untuk pribadi individual mereka. Mereka telah sampaikan iman mereka sampai di akhir. Betapa sulit hidup di Palestina, betapa sulit hidup di Gaza, tapi mereka mukminin memegang teguh dengan iman mereka sampai walaupun dengan rudal menghujam pada mereka, mereka siap. Bagi mereka secara pribadi mereka sukses sudah hidup itu. Tapi pandangan kita melihat umat kita kenapa masih begitu? Nah, ini dia. Pertama, ada secara akidah kita sampaikan, tidaklah semua yang terzalimi harus mendapat haknya di dunia. Jadi kalau begitu untuk apa akhirat? Akhiratlah semua hak kita dapatkan. Allah jadikan dunia ini sebagai darul ibtila, tempat di mana kita dicoba siapapun kita. Satu. Yang kedua, yang keempat adalah bahwa belumnya datang pertolongan Allah karena sebab itu belum cukup kita lakukan. Belum cukup kita umat Islam melakukannya, makanya pertolongan Allah masih terlambat. Allah jadikan segala sesuatu ada asbab dan musababnya. Itu sudah menjadi hukum Allah di dunia ini. Coba lihat pada saat hari ini Amerika, Prancis, Inggris, Italia, Kanada mengatakan bahwa kami siap mendukung Israel. Sepakat semuanya.
Sekarang mana ada negara-negara Islam mengatakan kami siap mendukung Palestina? Mana orangnya? Mana ada presiden-presiden negara-negara Islam yang mengatakan duduk satu meja konferensi bersama kami siap mendukung Palestina? Ada enggak? Sepakat semuanya ada? Kemarin Syekhul Azhar mengatakan bahwa meminta negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk iltifah muwahhid, untuk bersatu untuk membela Palestina sebagaimana orang barat telah bersatu membela Zionis yang tidak manusiawi. Kenapa kita umat Islam tidak bersatu seperti itu juga? Nah, ini langsung keluar dari Syekhul Azhar. Beliau minta kalau mereka siap untuk membela Zionis yang tidak manusiawi, kenapa umat Islam, kenapa negara-negara Arab dan negara Islam yang bukan Arab juga tidak siap bersatu untuk itu? Sebab itu kenapa terlambat pertolongan. Sebab itulah kenapa kita melihat tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan itu. Jadi jangan tergoyang iman kalian. Ada tanggung jawab kita di situ. Ada tanggung jawab kita terhadap saudara kita. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Kita selalu berdoa kepada saudara kita. Kita sisihkan sedikit daripada apa yang kita miliki untuk saudara kita, untuk pengobatan mereka. Yang insyaAllah kita akan salurkan dengan melalui filantropi yang amanah insyaAllah ta'ala. Sekian, terima kasih. InsyaAllah mari kita sampaikan kepada kawan-kawan yang lainnya nanti untuk sama-sama membantu saudara kita di Palestina. Terima kasih untuk kawan-kawan IKAD dan juga kepada pengurus Masjid Oman. Ada yang mau disampaikan? Ini mungkin sambil azan, ini ada teman-teman dari banyak masjid, insyaallah akan keliling membawa jundi untuk tempat tabungan yang jemaah sekalian yang kami silakan pada hari-hari kami akan menyampaikan. Mungkin itu saja. Ya, baik, terima kasih. Untuk diskusi yang lebih alot atau lebih terbuka kita laksanakan setelah sholat Isya di Garuda Kupi dekat Masjid Raya insyaallah taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.